Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang perjanjian. Nanti lebih spesifiknya saya akan menjelaskan tentang syarat sahnya perjanjian. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RAM, bersama saya Wain Wahyuni SHMH. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang perjanjian. Nanti lebih spesifiknya saya akan menjelaskan tentang syarat sahnya perjanjian. Teman-teman, sebelumnya saya nanti akan menjelaskan apa sih itu perjanjian. Perjanjian itu sendiri menurut KUU Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya dengan satu orang atau lebih, atau bisa kita sederhanakan dengan suatu perhubungan antar satu orang atau lebih. Nah, langsung saja kita akan membahas kepada syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian ini sendiri sudah diatur dalam KUH Perdata pasal 1320, yang mana pasal ini sangat familiar atau sangat kita butuhkan dalam menjalin hubungan hukum dalam keseharian ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas ada 4 syarat sahnya perjanjian. Yang pertama adalah kesepakatan mereka yang membuat sebuah perjanjian, atau bisa kita sebut dengan kesepakatan para pihak. Berarti bisa kita lihat adanya persetujuan atau kehendak sendiri tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak masing-masing ya teman-teman. Syarat yang kedua adalah kecakapan mereka yang membuat suatu perikatan atau perjanjian. Berbicara tentang kecakapan, kita harus tahu dulu nih menurut hukum mana yang cakap atau tidaknya seseorang itu. Nah, menurut KUH Perdata, orang yang cakap dalam hukum itu adalah orang yang sudah dewasa dan tidak di bawah pengampuan orang lain. Jadi teman-teman bisa kita simpulkan, orang yang bisa membuat perjanjian atau perikatan itu adalah orang yang tidak lagi di bawah pengampuan atau orang yang sudah dewasa ya teman-teman. Kemudian untuk syarat yang ketiga itu adalah ada yang namanya suatu hal tertentu. Tentunya kalau membahas suatu hal yang tertentu ini adalah tentang perjanjian, di mana perjanjian itu harus memiliki pokok atau benda, atau perjanjian itu harus memiliki objek tertentu, yakni baik berupa hak atau kewajiban para pihak. Objek di sini bisa kita artikan dengan benda ataupun jasa ya teman-teman. Kemudian yang syarat yang terakhir, dalam syarat sahnya perjanjian itu ada sebab yang halal. Nah, sebab yang halal ini lebih mengacu kepada isi atau tujuan perjanjian itu sendiri. Jadi, berbicara tentang halal, tentunya perjanjian yang dibuat ini tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan perundang-undangan ya teman-teman. Kita simpulkan dari 4 syarat sahnya perjanjian, untuk syarat pertama dan yang kedua masuknya ke jenis syarat subjektif karena menyangkut para pihak yang membuat sebuah perjanjian atau perikatan ya teman-teman. Sedangkan yang ketiga dan yang keempat itu masuknya ke jenis syarat objektif karena berbicara tentang objek perjanjian teman-teman. Jadi perlu kita ketahui, apabila suatu perjanjian itu tidak memenuhi syarat subjektif, maka akibatnya bisa dibatalkan. Sedangkan jika perjanjian itu tidak memenuhi syarat objektif, maka akibatnya adalah batal demi hukum ya teman-teman. Mungkin sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri. Salam Sobat RAM. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subjektif, sedangkan yang ketiga dan ke yang Allah nanti di-cut nih. Kayak mana ya caranya biar nggak belibet gini? Santai aja, santai aja. Iya. Nggak santai ini ya. Teman-teman, yaitu yang pertama dan yang kedua itu bisa masuk entahlah sakarepmu dewe. Gimana ini? Dihapus dulu, baru lanjut. Aku aja ya, sendiri.